Shalom, kembali berjumpa dalam program Bible Study Online CK7. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, saudara, dari Yesaya pasal yang ke-62. Nah, Yesaya 62 ini berbicara tentang bagaimana Tuhan lewat nabinya, yaitu Yesaya, memberikan sebuah pengharapan yang akan terjadi bagi bangsa Israel, bahwa keselamatan akan terbit atas mereka. Keselamatan dan pemulihan akan didapatkan oleh bangsa Israel. Nah, oleh sebab itu ketika Yesaya menyampaikan nubuatan ini, Israel diminta untuk percaya, diminta untuk meyakini bahwa janji Allah tentang keselamatan itu pasti terjadi di dalam kehidupan mereka. Nah, sebelum kita membaca, merenungkan dan mendapatkan hal-hal yang penting buat hidup kita, mari kita datang kepada Tuhan. Kita minta Roh Kudus mengurapi kita, saudara. Haleluya. Engkau Allah yang hidup, janji-Mu ya dan amin. Tuhan, Engkaulah keselamatan kami. kami telah Engkau juru selamat kami. akan Engkau. Terima kasih. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang
bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. 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 Yes, Lord. Benar Tuhan, tidak ada Allah seperti Engkau. Hanya Yesuslah Allah yang patut kami puji, kami sembah, kami agungkan. Hanya Yesuslah yang menjadi juru selamat kami, memberikan kemenangan, kedamaian, pemulihan, serta kehidupan yang kekal. Tuhan janjikan itu semuanya hanya kepada orang yang mengasihi Dia. Oleh sebab itu Bapa, kami anak-anak-Mu terus akan mengasihi Engkau, menghormati Engkau, menyanjung Engkau, dan memuji Engkau. Sekarang Kau akan berfirman lewat pembelajaran hari ini ya Tuhan. Urapi kami, supaya apa yang kami baca, kami renungkan, kami mengerti, dan kami berjalan di dalam terang kebenaran itu. Urapi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Kita akan membaca dari Yesaya pasal yang ke-62, saudara. Alkitab kita halaman sekitar 806, Perjanjian Lama. Judul perikopnya adalah Keselamatan Sion akan datang dengan segera. Sebelum saya pandu untuk membacakan, jadi kalau saudara menemukan kata Sion di dalam Alkitab kita, khususnya banyak sekali diungkapkan di Perjanjian Lama. Ini berbicara tentang umat pilihan, orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, orang-orang Ibrani yang tinggal di kota Yerusalem. Artinya di tempat di mana Tuhan tetapkan. Nah, pada Perjanjian Lama, kata Sion itu mengacu kepada mereka, saudara. Tetapi dalam Perjanjian Baru, itu mengacu kepada setiap orang percaya. Setiap orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu disebut sebagai umat perjanjian. Jadi, kalau mendengar kata Sion, itu maknanya. Mari kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri. Dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang. Sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya. Dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu. Dan semua raja akan melihat kemuliaanmu. Dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru. Yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan. Dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami. Dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi. Tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku. Dan negerimu yang bersuami. Sebab Tuhan telah berkenan kepadamu. Dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara. Demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan. Demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam, mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang. Dan janganlah biarkan dia tinggal tenang, sampai ia menegakkan Yerusalem, dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya,
demi tangan kekuatannya. Sesungguhnya aku tidak akan memberi gandummu lagi sebagai makanan kepada musuhmu. Dan sesungguhnya orang-orang asing tidak akan meminum air anggurmu yang telah kau hasilkan dengan bersusah-susah. Tetapi orang yang menuainya akan memakannya juga dan akan memuji-muji Tuhan. Dan orang yang mengumpulkannya akan meminumnya juga di pelataran-pelataran tempat kudusku. Berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang. Persiapkanlah jalan bagi umat. Bukalah jalan raya. Singkirkan batu-batu. Tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebutkan mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan. Dan engkau akan disebutkan yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Nah saudara, ketika kita membaca tadi, isi utama dari Yesaya 62 ini adalah janji keselamatan Tuhan kepada Sion, umat pilihannya. Dan ini akan segera datang. Setelah sekian lama mereka menderita, dibuang ke Babel. Mereka menjadi sebuah budak di negeri orang lain. Bagaimana mereka mendapatkan perlakuan yang tidak baik? Ya, memang karena dosa Israel. Dosa kerajaan selatan, dosa kerajaan Yehuda, maka 70 tahun mereka dinubuatkan akan dibuang ke Babel. Tapi sesungguhnya Allah tidak pernah mencabut status mereka sebagai anak-anaknya. Allah tidak pernah menghapus nama mereka dari kitab kehidupan. Karena Allah sedang merancang sebuah keselamatan. Merancang sebuah pemulihan. Umatnya akan mendapatkan keselamatan. Tentunya bagi mereka yang tetap taat, setia, takut akan Allah, dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ini yang dimaksud bagaimana Tuhan akan memulihkan bangsa yang dipilih ini. Saudara tahu, Sion atau Yerusalem, seperti saya katakan tadi, adalah umat yang dikasihi. Sama seperti kita, umat yang dikasihi. Maka Allah akan melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, hal-hal yang suci, termasuk hal-hal yang adil. Apa maksudnya adil, saudara? Adil artinya sebagai umat Allah, kalau kita hidup benar, ya mendapatkan upah atas kebenaran kita. Tapi sebaliknya, kalau kita melakukan kejahatan, menyakiti hati Tuhan, melakukan hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan, ya hukuman akan menimpa kita. Itu keadilan Allah. Tapi kasih-Nya sebagai umat tebusan, tetap terbuka pintu rahmat kasih setia Tuhan kepada orang yang bertobat, meninggalkan jalan-jalan yang jahat, lalu mencari wajah Tuhan, maka Tuhan menyediakan keselamatan, pemulihan atas kedudukan atau posisi anak-anaknya yang tadinya dihukum, sekarang mendapatkan pemulihan. Nah, pasal 62 ini membicarakan saat ketika Yerusalem akan dipenuhi dengan kemuliaan dan kebenaran Tuhan. Digambarkan bagaimana Allah akan hidup di dalam tembok-temboknya. Allah akan ada, Allah akan menyertai mereka. Di mana mereka, umat Allah itu akan merasakan hadirat Allah di sekeliling mereka. Ada damai, ada sejahtera, ada sukacita. Dan hebatnya saudara, hal ini bukan hanya dirasakan oleh bangsa Israel saja. Karena tujuan besar Allah adalah supaya apa? Supaya pemulihan Israel itu, kemenangan-kemenangan umat perjanjian, ya, berkat-berkat yang diterima oleh bangsa pilihan ini, itu menjalar ke seluruh dunia ini, saudara. Semua orang akan melihat, semua orang akan melihat dengan mata mereka bahwa Allah sedang memulihkan umatnya dari keterpurukan untuk menerima kemuliaan. Maka
tujuan Allah yang besar adalah supaya bangsa-bangsa melihat bagaimana Allah Israel, Allah yang kita sembah dalam perjanjian baru ini, yang kita kenal dalam diri Yesus Kristus, itulah yang memberikan keselamatan, pemulihan, damai sejahtera, sukacita, dan kedamaian kehidupan ini. Hal ini akan terjadi, saudara, tepat seperti apa yang Tuhan janjikan lewat Nabi Yesaya. Dan saudara tahu, ini juga sebenarnya sebuah nubuatan tentang juru selamat yang akan datang kembali pada akhir zaman. Lihat ayat 11, saudara. Ayat 11. Ini sebenarnya secara nyata sedang menubuatkan kedatangan juru selamat, Yesus Kristus yang kedua kali. Yesus sudah hadir, Yesus sudah datang yang pertama kali ketika dia sebagai apa? Juru selamat. Bagi siapa? Bagi umat manusia. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tetapi ayat 11 bilang gini, sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada Putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Jadi dalam hal ini, Allah sedang merancangkan sebuah keselamatan bagi bangsa Israel, Sion pada waktu itu. Tetapi pada masa kini, firman ini sebuah nubuatan untuk kedatangan juru selamat yang kedua kali, yaitu Yesus Kristus. Juru selamat bagi umat pilihannya yang percaya kepadanya. Tetapi menjadi hakim yang adil bagi mereka yang akan dihukum. Ini pengertiannya, saudara. Oleh sebab itu, seperti Tuhan memulihkan Sion, demikianlah Tuhan memulihkan kita, umatnya. Sion, perjanjian baru ini. Nah, ada hal yang perlu kita mengerti, saudara. Mengapa? Karena ada kata-kata begini, pengintai-pengintai, ayat yang ke-6 ini. Pengintai-pengintai ini ditaruh Tuhan, ya, ditugaskan Tuhan, ada di tembok-tembok Sion atau Yerusalem. Apa maksudnya, saudara? Pengintai-pengintai sini artinya para nabi, penjaga Israel, dan para pendoa syafaat yang setia, yang tidak pernah berhenti berdoa bagi penetapan kerajaan Allah di bumi dan kemuliaan Yerusalem yang akan datang. Jadi dalam hal ini, sebelum Tuhan memberikan sebuah keputusan untuk memulihkan Sion, ada para nabi, utusan-utusan Tuhan yang akan menjaga mereka, memagari mereka. Bahkan dikatakan pendoa syafaat yang akan menaikkan doa-doanya. Supaya apa? Terjadi pemulihan bagi Sion. Terjadi kemuliaan Tuhan memenuhi umatnya. Nah, di perjanjian baru ini, saudara, juga yang seperti itu terjadi. Bagaimana kalau kita berdoa bagi umat pilihan, bagi gerejanya, bagi bangsa dan negara kita, bahkan berdoa bagi bangsa-bangsa lain. Itu Allah sedang mempersiapkan atau menempatkan penjaga-penjaga, pengintai-pengintai. Itu menuju kepada para hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang dipakai untuk apa? Mempersiapkan umat yang layak bagi Tuhan. Mereka juga para pendoa syafaat yang siang malam berdoa. Siang malam menaikkan pujian dan doa kepada Allah. Supaya apa? Supaya kemuliaannya nyata atas gerejanya, atas umatnya, atas bangsa dan negara, dan atas manusia seluruh muka bumi ini. Saudara bisa lihat itu. Bagaimana hal yang terjadi di Yesaya 62 ini, itu merujuk kepada akhir zaman ketika Allah akan datang yang kedua kali dalam Yesus Kristus untuk mengadili orang hidup dan mati. Dan bagi mereka yang percaya, disebut sebagai umat Allah di Sion, mereka akan mendapatkan keselamatan. Orang percaya perjanjian baru harus bisa membiasakan dirinya untuk apa? Bersiap. Seperti Sion disuruh bersiap. Seperti Yerusalem, umat pilihan Allah suruh bersiap. Demikianlah umat perjanjian baru juga harus bersiap.
Bersiap untuk apa? Kedatangan Yesus yang kedua kali. Bersiap untuk apa? Dipulihkan. Dikembalikan posisi kita sebagai anak-anak Allah yang akan mendapatkan penggenapan janji atas kerinduan kita, atas keputusan Tuhan. Dan itu akan menjadi suatu keindahan yang membuat bangsa-bangsa akan melihat, oh begini toh umat Allah itu. Ya, mereka bersalah dan dihukum, tapi Tuhan memulihkan mereka. Tuhan membuka pintu rahmat buat mereka. Dengan demikian kita disebut sebagai orang-orang yang berbahagia karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Nah saudara, kembali ke ayat yang ke-11 tadi dikatakan begini saudara. Ada keselamatanmu datang. Ayat 11 itu. Keselamatanmu datang. Apa artinya? Ini artinya mengacu kepada tadi saya katakan kedatangan Yesus yang kedua kali. Ini penting saudara. Gereja harus mengerti. Kita harus paham dan mengerti serta percaya bahwa Yesus akan datang yang kedua kali. Tentang penggambaran bagaimana Allah akan memulihkan Sion, itu akan digenapi dalam diri Yesus Kristus. Seperti Wahyu pasal 22 ayat 12. Aku akan membawa upahku kepada orang-orang pilihanku. Nanti sudah baca ya dalam Wahyu 22 ayat 12. Allah membawa upah, artinya upah itu ya hal yang akan diberikan Tuhan kepada mereka yang berjerih lelah. Mereka yang taat setia berjaga-jaga. Upah artinya sesuatu yang kita dapatkan karena kita melakukan sesuatu. Seperti seorang pegawai, karyawan mendapatkan upah atau gaji. Karena mereka melakukan pekerjaannya. Mereka melakukan tugas-tugasnya. Demikianlah umat Allah. Baik perjanjian lama dalam nubuatan ini maupun perjanjian baru dalam penggenapan nubuatan yang akan datang. Kalau kita mengerjakan tugas-tugas kita, mengerjakan pekerjaan kita dengan cara yang benar, pelayanan kita dengan cara yang kudus, kehidupan kita dengan cara yang memuliakan nama Tuhan, maka Tuhan akan berkata, aku membawa upahku. Untuk siapa? Untuk mereka yang bertahan di dalam iman. Mereka yang tetap percaya kepadaku. Mereka yang terus menyembah aku. Mereka yang namanya disebut di dalam setiap perkataan-perkataan doa syafaat orang-orang kudusnya Tuhan. Inilah janji tentang keselamatan yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Pemulihan ini saudara akan dikumandangkan oleh siapa? Oleh gereja, oleh hamba-hamba Tuhan. Maka sebenarnya selayaknya berita tentang kebenaran Injil adalah berita tentang kelepasan, tentang kabar baik, tentang keselamatan, tentang kehidupan kekal. Yang gak salah sih saudara, hamba-hamba Tuhan itu berdoa tentang berkat, tentang mujizat, tentang kesembuhan, ya gak salah. Memang ada dalam firman Tuhan. Tetapi jangan lupa, berita yang paling Tuhan ingin supaya semua orang dengar adalah keselamatan kekal. Kalau saudara selidiki, dari perjanjian lama kitab Kejadian sampai perjanjian baru akhir kitab Wahyu, isinya cuma satu. Bagaimana Allah merancang keselamatan untuk manusia yang berdosa. Lewat Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Pengorbanannya, kematiannya, kebangkitannya, dan kedatangan yang kedua kali. Itu menjadi inti pemberitaan kabar baik. Maka gereja, umat Allah, hamba-hamba Tuhan, para pendoa syafaat, jangan sampai lupa memberitakan kabar baik ini. Jangan sampai lalai mengucapkan doa-doa tentang masa depan anak-anak Tuhan. Berdoa bagi gereja, berdoa bagi umat Allah, berdoa bagi bangsa dan negara, berdoa bagi bangsa-bangsa lain, manusia di muka bumi ini. Supaya apa? Supaya sebanyak-banyaknya mereka mendengar
berita tentang pemulihan ini, berita tentang kemuliaan ini. Dan mereka terhisap juga menjadi umat pilihan Tuhan. Ada sebuah gambaran saudara yang perlu kita mengerti. Dulu Israel itu dibuang. Seperti seorang istri yang terpisah dari suaminya. Karena dosa dan pelanggaran istri ini, dosa dan pelanggaran mempelai perempuan ini, dosa dan pelanggaran umat pilihan ini, maka dipisahkan. Sejenak mereka dipisahkan dari suaminya. Itu gambaran apa yang kita baca tadi, saudara. Namun demikian, hubungan yang sudah terpisah ini akan dipulihkan antara Israel sebagai istri, dalam tanda petik ya, Allah, di mana Tuhan sebagai suami. Ini digambarkan sepasang mempelai. Israel yang diceraikan Allah karena perbuatan dosa mereka, kini diterima kembali sebagai istri yang dikasihi. Bahkan kalau kita membaca tadi ya, bagaimana Allah memposisikan Israel itu diterima kembali, digambarkan sebagai seorang perjaka menikahi seorang gadis. Ayat 5 tadi. Apa artinya? Seperti seorang perjaka yang menikahi seorang gadis. Padahal status mereka sebenarnya kan sudah suami istri. Artinya adalah ketika Israel kembali kepada Allah, percaya kepada Tuhan Yesus, percaya kepada nubuatan para nabi, melakukan apa yang benar di pandangan mata Allah, maka Allah sudah menghapuskan dosa-dosa mereka. Allah tidak lagi memperhitungkan kesalahan dan pelanggaran mereka. Allah membuang dosa mereka ke tubir laut yang paling dalam. Artinya statusnya dipulihkan. Dan perasaan Allah itu disampaikan bahwa aku ibarat seorang perjaka, meminang kalian, mengembalikan kalian, akan memperistri kalian sebagai seorang gadis. Saudara bisa bayangkan itu? Gambaran ini saudara memberikan sebuah pengertian buat kita semuanya. Kalau kita kembali kepada Allah dan Allah membuka pintu rahmat pengampunannya, kita diterima kembali oleh Tuhan. Itu kita diperlakukan sebagai orang yang sudah bersih dari pelanggaran. Kita disucikan atas dosa dan pelanggaran kita. Seperti Yesus mati di Golgota, darahnya tercurah bagi umat manusia. Semua pelanggaran manusia dihapuskan oleh darah Kristus. Mereka yang percaya kepadanya tidak mendapatkan penghukuman kembali. Dijanjikan sebuah kehidupan yang kekal. Ibarat seorang perjaka yang mempersunting seorang gadis. Itulah Allah yang kita sembah. Allah menggandeng Israel selayaknya pengantin yang memandang hidup baru mereka dengan bahagia. Demikianlah saudara dan saya. Ketika kita sudah dipulihkan Tuhan, diampuni dosa-dosa kita, status kita tetap anak-anak Tuhan, tetap umat perjanjian. Tapi rasanya hubungan kita dengan Allah seperti pengantin baru. Allah sudah melupakan segala pelanggaran dosa kita. Nah, digambarkan ayat 5 ini seperti perjaka yang mempersunting, menikahi seorang gadis. Wah, luar biasa. Saudara tidak akan pernah menemukan Allah yang seperti ini di tempat lain. Saudara tidak akan pernah mendapatkan Allah yang seperti ini di tempat kepercayaan-kepercayaan lain. Hanya di dalam Kristus ada status yang baru bagi umat pilihannya. Yaitu apa? Kekasih-kekasih Kristus yang dipersiapkan untuk bersanding dalam perjamuan kawin anak domba. Nah, ketika Allah, Tuhan Yesus menjadi suami kita, dalam tanda petik, maka Allah bertanggung jawab untuk apa? Memenuhi setiap kebutuhan hidup kita. Dia memberkati kita. Apa yang kita lakukan, usaha-usaha kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, itu akan berkenan kepada Allah. Ia tidak menghukum kita lagi. Kita tidak diserahkan kepada musuh-musuh kita, sebab Allah menjadi pembela kita. Itulah sebabnya,
melalui para hamba-hamba Tuhan, melalui para pendoa syafaat itu. Ia memanggil kembali umatnya untuk apa? Menikmati hubungan yang indah dalam kekudusan, kesucian, kebenaran bersama dengan Tuhan. Makanya sebenarnya saudara, kalau kita memahami hal ini, kita nggak perlu takut lagi menghadapi apapun juga. Kita nggak perlu ragu-ragu lagi. Kita semakin kuat iman kita bahwa mempelai laki-laki kita, yaitu Yesus Kristus, bertanggung jawab atas hidup mempelai perempuannya. Siapa itu? Saudara dan saya. Syaratnya satu. Terima kembali anugerah Allah ini. Percaya. Kembali kepada jalan-jalan yang benar. Hidup mempermuliakan nama Tuhan. Hidup menyenangkan hati Tuhan. Sebab Allah sudah mengampuni kita. Allah sudah memulihkan kita. Hanya kepada orang yang bertobat. Dan tugas kita saudara, kalau kita sudah terima ini semuanya, ini mengumandangkan kabar baik ini kepada siapa saja. Dengan cara bagaimana? Kesaksian hidup kita. Orang akan melihat bagaimana kita dipulihkan. Tujuannya apa? Supaya mereka percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Oleh karena itu, kita harus pergi memberitakan kabar ini. Seperti perintah Tuhan atau amanat agung Tuhan. Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Artinya kalau saudara sudah diberkati, dipulihkan, mendapatkan anugerah Allah, jangan berdiam diri. Bersaksilah bagi Tuhan. Bersaksi untuk mereka, supaya mereka pun juga diselamatkan Tuhan. Inilah Yesaya 62. Pemulihan bagi umat Allah. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Seperti Engkau memulihkan Sion, memberikan janji keselamatan bagi Sion, bahwa akan segera datang juru selamat, pribadi yang akan mengangkat, memulihkan, mengembalikan posisi umat Allah menjadi umat yang terhormat, umat yang diberkati, umat yang berkenan pada Tuhan. Demikianlah Tuhan juga memberikan kabar baik buat kami semuanya, bahwa ketika kami bersalah, ya dihukum Tuhan. Ibarat dunia inilah tempat bagaimana kami sedang hidup di dalam penderitaan itu. Tapi Tuhan memberikan janji buat kami semuanya. Yesus akan datang yang kedua kali untuk mengangkat kami semuanya. Memberikan keselamatan, kemuliaan, pemulihan yang kekal buat anak-anaknya. Dan Tuhan minta, bukan hanya kami saja yang menikmati itu. Tuhan minta kami juga untuk mewartakan kabar baik, kabar sukacita ini kepada semua makhluk, khususnya manusia. Bagaimana manusia akan dipulihkan, orang-orang akan mendapatkan kemuliaan dengan cara percaya kepada Yesus. Yang sudah percaya, bertobat, tinggalkan jalan-jalan yang jahat, supaya mereka mendapatkan pemulihan dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini tugas yang tidak mudah, tapi kami percaya bersama dengan Tuhan, lewat kuat kuasa Roh Kudus, maka kami ingin pergi untuk menjangkau jiwa-jiwa, melaksanakan amanat agung. Dengan demikian, namamu dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Berkati kami semuanya, berkati anak-anakmu, berkati keluarga, usaha, bisnis pekerjaan kami, berkati pelayanan kami. Sebelum kami tinggalkan acara ini, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripadamu. Kekasih-kekasih Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam Anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya, bertemu di awan-awan yang permai, menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.